Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Benarkah KPK mau digembosi? Kita lagi membahas RUU KUHP. Bagaimanapun ini hukum acara. Tujuan hukum acara itu adalah menjamin prosedural dari hukum pidana tersebut dan dinamakan hukum formal agar penegakan hukum formal mencapai dan dalam jalur yang berkeadilan. Karena itu sering isi dari KUHP atau hukum acara itu adalah perlindungan terhadap hak asasi para tersangka. Jadi dalam ilmu hukum disebut the law always limits every power it gives. Hukum selalu membatasi setiap kekuasaan yang hukum berikan. David Hume, filosof Scotland. Saya lanjutkan ke Avod. Ya, terima kasih Bang Karni. Nah, saya melihat bahwa karena politik dan negara ini belum jelas, harus setidaknya pada akhirnya harus berjelas, gitu kan. Kalau misal permasalahan korupsi ini menjadi suatu permasalahan sangat mendasar, artinya nanti kita bisa mengkualifikasikan bahwa di dalam pembahasan KUHP itu mana-mana saja yang sebenarnya masuk kategori umum dan mana juga yang masuk kategori extraordinary, gitu kan. Tama tadi sudah menyampaikan bahwa kasus delik korupsi itu dimasukkan ke delik umum. Kemudian anehnya narkotika itu tidak masuk, gitu kan. Mana lebih extraordinary antara narkotik dengan korupsi sebenarnya. Ketika memasukkan delik korupsi ke dalam KUHP, artinya menghilangkan dan mematikan definisi dari extraordinary di dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, oleh sebab itu makanya KUHP ini dibahas terlebih dahulu dan kemudian nanti KUHP akan terbahas dengan sendirinya. Nah, oleh sebab itu makanya kita bisa melihat bagaimana prosedur-prosedur yang memang menghormati sebagaimana dikatakan oleh Bang Karni tadi bahwa ini ada hak-hak tersangka loh berdasarkan pasal 14 DUHAM. Di situ kan jelas gitu kan, file trial itu memang mengedepankan dari hak-hak dari seorang tersangka. Bagaimana juga orang itu tidak diperlakukan salah sebelum ada pembuktian dan seterusnya dan macam-macam. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Bang Karni tadi gitu kan, bahwa putusan MA tidak boleh lebih dari putusan PT gitu kan. Apakah memang bisa gitu kan? Kalau menurut saya itu bisa. Karena ini masih dalam institusi yang sama. Hakim Agung sebagai judek juris itu berhak untuk menilai kekeliruan dari hakim PT. Nah, sekarang kalau misalnya sudah ada limitasi dalam KUHP dan itu tidak boleh lebih daripada itu, gitu kan? Artinya itu akan ada persoalan-persoalan mendasar, seperti dikatakan oleh Tama tadi dalam konteks Angelina Sondah, gitu kan? Secara struktur kasus itu sebenarnya sama. Misal contoh begini, di sini ada pemberian janji, penerimaan, dan kemudian yang kedua ada penggiringan anggaran. Antara pasal 5 dengan pasal 12A. Sama secara konstruksi. Yang membedakan itu hanyalah terkait dengan ancaman hukuman. Kalau pasal 5 itu pasal untuk 1 tahun sampai 5 tahun. Tapi pasal 12A itu 4 sampai 20 tahun. Nah, sekarang ini kan kita bisa melihat beban persoalan yang terjadi pada saat ini ternyata ini lebih besar dan ini merupakan persoalan-persoalan yang akut yang harus diberikan deterrent effect sebenarnya. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Artijo Okrosa untuk memberikan hukuman melebihi daripada itu harus diapresiasi sebenarnya. Bukan malah dipersalahkan, karena ini melakukan tindakan-tindakan yang relatif progresif, yang berani untuk menentukan sikap. Saya lebih mengapresiasi orang yang mempunyai sikap, walaupun itu dikecam sama orang lain, itu kan. Nah, di situ akan dilihat bagaimana konsistensi dia sebagai seorang negarawan dan konsistensi dia dalam penegakan hukum sebenarnya untuk menciptakan keadilan. Nah, di situ konteksnya sebenarnya dalam hal yang Bang Karni katakan dan tanyakan tadi sebenarnya. Gitu, baik, kita
Itu dah dulu Alfon, saya mau ke Pak Suding untuk meningkahi. Gimana pendapat Pak Suding? Udah dua pembicara sebagai tim rumus atau Komisi Hukum Dua? Pertama saya ingin jelaskan dulu Bang Karni ya, tentang proses undang-undang sampai masuk ke DPR. Dalam Undang-Undang 11 2012 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan sangat jelas di situ ya, diatur tentang bagaimana suatu rancangan undang-undang masuk dalam program legislasi nasional. Tadi sudah disinggung secara sepintas bahwa ada dua pihak pengusul, kalau bukan dari DPR, dari pihak pemerintah ya. Nah kebetulan ada dua rancangan undang-undang yang masuk ke Komisi 3, yaitu adalah KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang Hukum Pidana. Itu adalah inisiatif dari pihak pemerintah, diusulkan oleh pihak pemerintah dan oleh Presiden sesuai dengan suratnya, Surpres nomor tanggal 11 Desember 2012 itu diajukan ke DPR ya. Lalu kemudian lewat rapat Bamus, ini dua rancangan undang-undang itu lewat rapat Bamus tanggal 31 Januari 2013 ya, diserahkan kepada Komisi 3 untuk dibahas. Sekali lagi bahwa kedua rancangan undang-undang ini itu adalah inisiatif dari pihak pemerintah yang naskah akademiknya, rancangan undang-undangnya itu disusun oleh pihak pemerintah. Lalu kemudian ketika undang-undang ini masuk ke DPR dan ditindaklanjuti ke Komisi 3, Komisi 3 dari 9 fraksi yang ada itu menyiapkan daftar inventarisasi masalah. Itulah yang disebut tadi ada kurang lebih 1169 DIM. Daftar inventarisasi masalah oleh 9 fraksi mengusulkan itu. Nah, lalu kemudian dari DIM ini itu kita klasterisasi ya, supaya pembahasannya lebih cepat ya. Ada yang masuk dalam DIM tetap, usulan pemerintah itu disetujui oleh 9 fraksi. Lalu kemudian ada DIM yang ada kurang lebih 729 DIM. Dari 1169 DIM yang ada, itu tetap. Enggak, itu urusan Tunggu dulu Bang Karni, supaya ini jelas. Lalu kemudian ini kan tadi menyinggung masalah waktu, karena waktunya sangat singkat dan sebagainya. Nah kita ada satu strategi bagaimana pembahasan suatu undang-undang itu lebih cepat, kan begitu. Lalu kemudian ada DIM tetap dengan catatan, itu ada 69 DIM. Lalu kemudian redaksional ada 97 DIM, daftar inventarisasi masalah. Yang berkaitan dengan substansi itu ada 208 DIM. Meminta penjelasan kepada pihak pengusul atau pemerintah ada 28 DIM. Dan substansi baru ada 28 DIM. Nah, dalam kaitannya menyangkut beberapa hal yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ada upaya menggembosi. Dan pertanyaan ini juga sering sekali saya dapatkan dari masyarakat ketika saya turun ke Sulawesi Tengah ya, di dapil saya, apakah ada upaya untuk menggembosi KPK. Saya katakan sekali lagi, bahwa ini ada kewenangan oleh masing-masing institusi ya. Dan tidak ada satu pasal pun bisa disahkan tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Nah, kemarin dalam rapat terakhir menyangkut masalah KUHP, ternyata bahwa di antara dari unsur pemerintah sendiri itu belum terjadi sinkronisasi. Terjadi perdebatan walaupun dalam ini ditandatangani ya oleh ketiga institusi, dalam hal ini Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Siapa yang tidak setuju di antara tiga itu? Ini baru dalam tahap pembahasan di pasal 6 menyangkut masalah fungsi penyelidikan, Bang Karni, supaya ini dijelaskan semua. Ketika kita masuk dalam substansi menyangkut masalah penyelidikan, oleh pihak institusi Polri ada merasa keberatan. Kenapa? Polri Merasa keberatan, mengatakan bahwa ketika fungsi penyelidikan dihapuskan dalam rancangan undang-undang ini, KUHP ini, maka sangat sulit untuk menentukan apakah orang ini itu bisa ditingkatkan prosesnya ke tahap penyidikan. Itu alasan kepolisian. Jadi di antara pemerintah sendiri terjadi perdebatan. Walaupun saya memahami bahwa sebenarnya fungsi penyelidikan dan penyidikan ini disatukan dalam rancangan undang-undang ini. Ya, disatukan sebenarnya. Kalau kita baca. Jadi bukan dihapuskan. Tidak dihapuskan. Disitulah ada peranannya namanya hakim komisaris. Kalau kita baca secara utuh ya tentang naskah akademik
dari apa namanya, dari Kitab Undang Hukum Acara Pidana ini, menurut saya ini adalah suatu angin segar. Ya, dalam hal ada suatu keseimbangan. Ya, keseimbangan antara penuntut umum, antara hakim dan juga penasihat hukum dan terdakwa di sini. Kalau kita baca naskah akademiknya, ya. Nah, menyangkut masalah beberapa hal yang disampaikan menyangkut masalah penyadapan misalnya. Penyadapan. Menyangkut masalah penyadapan. Dalam kaitan menyangkut masalah penyadapan itu diatur di DIM 401 sampai 403 dalam pasal 83 itu ada pengecualian. Ada pengecualian di situ. Itulah lex specialis. Bisa saja tanpa harus meminta izin kepada hakim komisaris untuk melakukan penyadapan. Di situ ada beberapa tindak pidana yang dikecualikan. Tindak pidana korupsi iya, tindak pidana suap iya, tindak pidana narkotika iya, ada beberapa di situ pengecualian. Akan tetapi tetap ya harus melapor. Harus melapor ke hakim pengawas. Nah, makanya dari praksi saya kemarin ini kan kita belum masuk dalam pembahasan ini Bang Karni. Baru pasal 6. Ini baru tahap awal. Baru habis ketentuan umum kita bahas, kita masuk ke pasal 6 tentang penyidikan. Di situ tidak ada penyelidikan, lalu kemudian oleh institusi kepolisian ada yang yang mewakili polisi ada yang merasa keberatan, kita serahkan kepada pihak pemerintah, silakan lakukan sinkronisasi dulu supaya ketika masuk di DPR antara pemerintah semua yang ada stakeholder antara pemerintah, Jaksa Agung dan pihak dari Departemen Hukum dan HAM itu sudah satu kata. Sehingga di antara pemerintah sendiri tidak terjadi perdebatan, kan begitu. Nah, itu yang terjadi kemarin pada rapat terakhir sehingga kita pending, silakan pihak pemerintah lakukan sinkronisasi dulu tentang rancangan undang-undang ini yang mana menurut pihak kepolisian itu tidak diadopsi masuk dalam rancangan undang-undang ini. Bagaimana dengan Mahkamah Agung yang tidak boleh memutus? Begini Bang Karni, harus dipahami Mahkamah Agung ini adalah iudex juris. Pengadilan tingkat bawah, apakah itu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, itu iudex facti. Okay. Artinya apa? Ya, artinya apa? Mahkamah Agung hanya memeriksa tentang salah tidaknya menerapkan hukum. Tidak lalu kemudian Mahkamah Agung mengutak-atik tentang fakta-fakta yang ada di persidangan sehingga memunculkan bisa memberatkan atau bisa menaikkan dari hukuman yang ada di tingkat bawah itu kalau kita baca ya. Ini kan belum masuk dalam pembahasan itu, Bang Karni. Tapi saya betul-betul baca ini tentang rancangan undang-undang ini, apa dasar pemikirannya, filosofinya, sosiologisnya, dan yuridisnya saya baca benar secara utuh. Sehingga menurut saya bahwa ini memberikan gambaran yang sangat jelas kepada masing-masing tingkatan di pengadilan apakah itu pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung dalam hal menjalankan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Baik, respon saya minta dilanjutkan. Ya, terima kasih Bang Karni. Jadi sebenarnya kalau kita baca semua yang ada, apa yang dikomentari oleh KPK, oleh itu kita ketawa geli. Geli gitu loh. Ini udah baca, udah paham, udah apa. Seperti dikemukakan sama kawan-kawan pembicara terdahulu. Bicara DPR melemahkan KPK. Mereka tahu kok tadi ngomong buat DPR rapatnya ya kelihatan gak serius. Harusnya keluar kalimat atau kata-kata DPR tidak serius membahas dengan masalah kehadiran, hentikan saja. Kan itu lebih enak. Kok ngomongnya DPR melemahkan, kok nggak serius? Ini kan mana? Jadi menurut Anda kalau DPR mau melemahkan, DPR harusnya serius. Karena nggak serius, nggak ada maksud melemahkan. Kira-kira iya, itu. Jadi kalau bicara yang lain-lain, Bang Karni, ya, bicara yang dikemukakan tadi tentang ini, tentang itu yang melemahkan, saya pikir teman-teman ini tidak baca serius, ya, banyak hal tidak paham tentang bagaimana kita bernegara ini, bagaimana kita harus berhukum di negara ini yang lebih jelas. Misalnya, seolah-olah rancangan ini cuma memfokuskan mengamputasi, tapi semua masalah extraordinary itu dibahas. Di sini ada Prof yang sebagai ketua tim ini sangat jelas. Harusnya diikutin. Yang mana yang betul-betul mengamputasi, ini ada gerakan terselubung nggak untuk bikin
perubahan ini untuk mengamputasi. Saya merasa kalau ini ada mengamputasi, kita bersikap misalnya. Ya, tentang persoalan penyidikan dan ini. Ya, kesimpulan kami dari praksi Gerindra sederhana. Ya, penyidikan karena disatukan utuh seperti gambaran suding. Kita lihat ini sesuatu yang biasa saja. Tidak maksudnya menghentikan penyidikan dan macam-macam itu. Tapi kita melihat bahwa ini ada yang harus kita surutin bersama, yang lebih serius adalah lembaga baru yang dibuat adalah hakim pemeriksa pendahuluan ini dikasih wewenang yang terlalu luas. Sebenarnya kalau kita bicara fokus tentang ini, sebenarnya ini lebih serius. Ini lembaga baru yang luar biasa, semua ini lembaga penilaian dan macam-macam. Sebenarnya ini yang lebih menarik dibicarakan kalau kita bicara tentang kebaikan cara kita berhukum di negara ini. Ini yang lebih menarik dibicarakan. Nah, yang lain-lain kita lihat. Kalau ada memang tujuan melemahkan, apakah ini kita mau memberi ruang seperti yang sebenarnya secara tersirat hari ini bagi saya adalah KPK ini cuma ingin semuanya dia bikin hukum sendiri, bikin ini semua, yang nggak ada yang mengaturnya. Bagi saya cuma itu. Karena ada pengalaman saya yang sampai hari ini secara mempelajari ilmu hukum, saya tuh geli. Dalam kasus Bibit Chandra, ya, tiba-tiba yang kita udah bernegara hukum, yang harus memilih jalan berhukum di pengadilan, tiba-tiba dihentikan cara-cara berhukum di luar pengadilan. Yang mentok akhirnya jalan keluarnya buntu di Penering. Di Penering pun masih dipertanyakan. Jadi kalau kita ini seolah-olah kerancuan berpikir, ketidakpahaman tentang ilmu hukum, ya, tidak berpaham bagaimana membangun negara hukum yang lebih sehat. Saya melihat ini sesuatu bahwa kita ini kekacauan dalam rangka pembangunan negara, atau kita ini dalam rangka untuk menghancurkan negara. Jadi ini bagi saya kecenderungan ini kita ini mau menghancurkan negara. Kita ini siapa maksud Anda? Iya, pemprotes yang gak jelas ini gitu loh. Mereka ini. Iya, Kita rehat sejenak. Bombastis 2 berhadiah undian langsung nonton bola di Brazil, Grand Prize Lexus RX 270 serta hadiah fantastis lainnya untuk pembelian Toyota periode Januari hingga Maret 2014. Ayo beli